Pak Purbaya. Malam kasihan Malam, amat. Pak. Iya Pak. Makan. Rekan saya di DPR, dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih serius membangun kilang lagi. Dan berbagai macam diskusi yang kita ini, tapi pada dasarnya sih lebih positif dibanding direktur utama yang sebelumnya. Jadi dia menerima kritik dan sama pandangannya sama saya, kita majukan dunia perminyakan di Indonesia. Termasuk kan saya kritik juga tadi, dia kan hulunya lemah. Dia bilang dia mau mengembangkan hulu juga. Jadi kalau lifting itu nggak mungkin naik lagi kalau nggak ada temuan ladang minyak baru. Karena kan ladang minyak kan setelah diproduksi sampai peak sih turun terus. Jadi kalau yang akan diakalin pun akan turun terus, nggak bisa naik. Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia mau katanya. Nggak tahu mampu apa enggak. Rencananya kan dibuat tahun ini Pak atau tahun depan Pak? Ya, belum. Mungkin dalam waktu nggak tahu rencana jangka menengah mereka mungkin. Tapi dia pikir sih dia bisa masuk ke sektor hulu gas. Pak, ada soal pembahasan kompensasi nggak sih Pak, pembayaran kompensasi Pak? Kapan tenggat waktunya dan yang akan dikeluarkan? KDMB. Iya Pak. Koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Menteri Koperasi dengan Danantara datang ke saya. Danantara bilang selama ada surat dari Menteri Keuangan bahwa pinjamannya dijamin oleh Kementerian Keuangan lewat dana desa, mereka bisa langsung kucurkan besok. Jadi tadi sudah saya tanda tangin suratnya, harusnya besok udah mulai jalan kalau mereka sudah siap kooperasinya. Jadi dari pendanaan udah nggak ada masalah lagi. Besarannya berapa sih Pak? 16 triliun itu Pak? Yang waktu itu disuntik lewat PMK itu Pak, 16 triliun. Enggak, pokoknya kan kita sediakan uang 200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan itu pindahin disalurkan ke KDMP, maka otomatis saya hanya mencas 2%. Jadi langsung ikutin skema pembiayaan KDMP. Jadi udah nggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi 200 tambah 16 jadi banyak sekali kalau mereka mau. Kalau yang disalurin ke Agrinas itu gimana Pak? Yang ke Agrinas Tadi itu kata apa? Pak Ya, Menko, pembangunan fisiknya diambil dari plafon pinjaman yang 3 miliar itu Pak. Tadi si Pak Ferry bilang Pak kayak gitu. Saya agak lupa nih. Dia kan pertama berapa? Dia kan bangun gudang-gudang dulu kan kalau nggak salah. Agrinas yang buat itu. Tapi nanti kan pas skemanya itu kooperasinya ngajukan ke bank kan. Mereka minta Agrinas bangun gudang-gudang itu. Saya nggak terlalu tahu detailnya, tapi kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas pembiayaan dari keuangan udah aman, udah secure, udah ada di bank. Pak, kalau yang anggaran BPJS kemarin mungkin bisa diperjelas ya, 20 triliun itu untuk secara umum anggaran JKN atau mengenai tunggakan itu. Soalnya Pak Adi Sultan bilang tunggakan 10 triliun itu skemanya adalah di hapus putih. Jadi 20 triliun kan udah kebutuhan baru. kebutuhan baru bukan untuk tunggakan JKN. Bukan, itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi kita kasih 20 triliun jadi cukup untuk tahun 2026. Ini ada kaitannya sama pesan itu yang tunggakan kemudian. Nggak ada, itu untuk masukkan orang-orang tadi yang dulunya pernah terkena itu biar bisa masuk lagi program BPJS. Dengan anggaran yang lebih besar artinya iuran bisa cepat naik. Sampai tahun depan sepertinya belum, sampai pertengahan tahun depan. Kita lihat ini, kalau untuk ngotak-ngatik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh ngotak-ngatik iuran atau mau ngotak-ngatik iuran. Sekarang belum dibicarakan. Pak, terkait ya tadi ketemu Udah malam pada nggak pulang. Pak Purbaya yang pembayaran kompensasi gimana sih Pak? Ketemu sama asosiasi perhiasan juga Pak. Ya, Tadi bahas apa aja Pak sama asosiasi perhiasan? mereka meminta kita mengadjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal, semacam ilegal gitu. Ilegal itu seperti apa Pak? Maksudnya tuh kalau yang diamond gitu? Ya itu ada yang nggak bayar apa sih namanya, surat, dia nggak ngasih surat keterangan apa, saya juga
saya lupa namanya, surat keterangan beli kali ya, asalnya dari mana itu. Dia menjalankan itu dan dia langsung jual ke toko-toko emas di sana, dan akibatnya dia nggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau nggak salah. Jadi 1,1 tambah 1,6, 1,1 ketika dari pabriknya, 1,6 itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja, tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau emang bisa naikin income, saya naikin aja. Karena menurut dia 90% produsennya gelap, artinya nggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Biasanya usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang produsen yang konsumen nggak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Pak, Jadi pembayaran yang kita 70% itu Pak gimana Pak yang tiap bulan itu Pak? Ya? 70% kompensasi Pak, itu nggak mempengaruhi belanja atau defisit nggak sih Pak untuk Enggak, tiap bulan? keuangan kita cukup. Pak, ada mitigasinya nggak sih Pak? Karena auditnya Bunyi loh. Pak, Kejagung Gua kan pikir ada suara nggak ada wujud. Wah, udah takut gua. auditnya Pak gitu kan harusnya kan per 3 bulan ya Pak, per 3 bulan sekali. Jadi kita kan jadi sebulan, tiap Pak. bulan tuh kita bayar 70%. Nanti setiap bulan kita bayar 70% terus sampai bulan September. Nanti disitu diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ. Dan ini sudah akan membantu keuangan Pertamina dan PLN, karena kan paling nggak short term cash-nya terpenuhi di situ, jadi mereka nggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka, bunga tambahan harus dibayar. Berarti nggak ada pengaruh ke APBN ya Pak ya? Nggak ada, cash flow aja. Mulai tahun depan ya Pak? Mulai tahun depan ya. Pak Ini kan Kejagung pupuk subsidi kan dipangkas ya 20%. Untuk anggaran subsidinya bakal ditambahin apa sebenarnya? Tidak, itu hanya dipindahin kan, tadinya bayar di belakang, dibayarnya jadi di depan, bukan di akhir tahun tapi di awal tahun, di depan lah, hingga mereka menghemat biaya bunga, kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja. Pak Kejagung kan nyamperin bea cukai Pak, itu ada kerjasama atau gimana sih Pak? Lagi Maksudnya? ada kerjasama atau lagi disidak atau kenapa sih Pak Kejagung ke bea cukai itu Pak? Anda mau cek lagi dengan Kejagung seperti apa? Yang Anda dengar apa? Jangan katanya ada. Nanti kalau gua ngomong bocor. Lu taunya apa? Lu taunya apa? Lagi ada kerjasama Kata Pak. siapa tuh? Dengernya kayak gitu Pak. Iya mungkin. Kalau soal terkait apa pun soal Kita emang ada kerjasama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini. Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di bea cukai dilindungi apa enggak. Saya bilang enggak, kalau salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerjasama itu. Saya nggak tahu detail seperti apa, saya tunggu dari Pak Jaka kan lagi di daerah. Saya tunggu masuk informasi dari Pak Jaka untuk keterangan lebih lanjut. Ada kasus-kasus tertentu yang dilaporkan Pak, bagaimana? Nggak tahu. apa terkait penangkapan di besar-besaran itu ya? Belum. Cukup ya teman-teman ya. Belum. Mereka nunggu lama kasihan. Lu kenapa nyuruh gue pulang? Besok ada lagi Pak. Besok Pak. Pak terkait Pak dana di DKI yang 14,6 triliun mungkin solusi dari teman jauh. Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja. Nanti gini, biasanya mereka kalau kata Pak itu kan mereka perlu mana ya? Sampai akhir tahun disisain kan untuk bulan Januari Februari. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini setiap akhir tahun tuh mereka punya uang terpakai 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk triliun rupiah lagi kan. Akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini statusnya langsung dibelanjain gitu. Kalau cara perencanaan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanakan belanja tepat waktu, tepat sasaran, itu aja. Pak, tanggapannya Pak soal tadi kan kata dengan antara bahwa Cina sampai ini sudah sepakat untuk restrukturisasi bagus ini kan sampai hingga 60 tahun. Tanggapannya seperti itu. Bagus. Saya nggak ikut kan.
Tapi memang Top. itu nggak terlibat apa-apa. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak Kan lah. katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak Pur? Iya. Gimana? Tim restrukturnya pemerintahnya nanti bakal itu. dari pemerintah dari Kemenku. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan bisnis to bisnis. Berarti Jadi top. APBN nggak dipakai berarti Pak Pur? Kalau ada yang dana mengendap, dana Pemda mengendap di bank itu berarti yang menikmati bunga itu apakah murni Pemda atau ada oknum tertentu yang bermain apa gimana sih Pak? Kalau kan Bapak bilang mau diinvestigasi juga ya. Oh enggak, saya nggak tahu, itu urusan mereka. Nanti yang investigasi bukan saya kan? Bukan dari Kemenku berarti. Enggak, nggak ada urusan. Berarti Mungkin siapa, BPK. Pak? Itu apakah 15 yang list dari BI itu apakah keseluruhan Pemda juga bakal Biasanya kan setiap Pemda ada auditnya kan. Mungkin tahun-tahun kemarin lepas dari BPK itu. Tapi kan mereka akan lihat juga pada waktu uangnya lebih, ditaruhnya di mana, bunganya seperti apa, masuk akal apa enggak. Waktu saya pengalaman saya di LPS dilihat itu. Kalau bunga saya misalnya di waktu saya di LPS ya, bunga saya di deposito, saya taruh di rekening giro juga, tapi giro rasa deposito. Karena bunganya tinggi, agak lebih tinggi daripada rekening giro biasa. Begitu ada berapa rekening satu bank dengan bank lain berbeda, kita dipanggil untuk menjelaskan kenapa beda. Kalau beda nggak bisa menjelaskan ya jangan merugikan negara, kira-kira begitu. Jadi Pemda juga ada risiko itu kalau nggak hati-hati memanage uangnya. Pak Pur, dipertegas lagi Pak untuk anggaran pupuk subsidi berapa sih? Aduh, saya lupa nih itu. Lupa saya. Sekitar 20 triliun Ya? di kisaran 20 triliun. Sekitar itu kalau nggak salah ya. Pak kemarin Dirjen Pajak bilang mereka akan melakukan micromanagement Pak untuk mengejar target shortfall, maksudnya target penerimaan pajak, takutnya ada potensi shortfall melebar untuk tahun ini. Nah itu micromanagementnya seperti apa sih Pak? Apakah ke kanwil langsung akan melihat potensi-potensi atau nggak penunggak pajak yang masih ini Pak? Micromanagementnya ya udah dilihat potensi-potensi yang masih belum tergarap, dioptimalkan itu. Apalagi kalau ada potensi bocor di sana sini itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedok rumah orang jam 5 pagi, nggak gitu. Kita akan buat penagihan lebih profesional dan harusnya Cortex sudah lebih bagus, sehingga harusnya sih pengumpulan pajak akan lebih bagus lagi. Besok saya umumkan Cortex seperti apa statusnya, udah bagus. Pak, Besok saya kasih lihat. Pak kemarin ada gugatan dari Bu Rika protes ada pesantren di tadi PBB dan dia mention nama Bapak minta tolong, mungkin ada respon Itu dia. di Bekasi Pak, ada pesantren di tadi PBB. Anggota DPR Pak. Bu Rika Oh, saya belum tahu kasusnya. Nanti saya lihatin. Pak Purbaya terkait gugatan, kemarin ada gugatan dari mantan karyawan PT Kertas Leces itu diajukan ke Menteri Keuangan itu karena mereka selama belasan tahun itu penghormatan gajinya nggak dibayarkan. Kan Leces kan perusahaan Perusahaan BUMN yang udah dipailikan. ya udah pindah ke Danantara lah. Pak, Tapi gugatannya diajukan ke Pak Purbaya kan. nanti saya kalau sampai ke sini suratnya belum sampai, kalau sampai saya lempar ke Danantara. Pak, tapi masukan Bapak ke Danantara soal penanganan utang ini seperti apa sih? Tembus. Pesan Ya Bapak udah kayak- seperti kemarin-kemarin lah, mancing-mancing aja loh. Udah mantap. udah solusinya udah bagus, mereka udah dapat kesepakatan. Saya ikut campur, bagus. Pak, kalau soal lapor Pak Purbaya sudah berapa kasus Pak yang ditindaklanjuti Pak? Yang kemarin kita lanjutin, nanti akan besok akan kita umumkan diskusi seperti biasa di hari Jumat ya. Berapa laporan seperti apa. Cuma kelemahannya begini. Ada kelemahan dari saya rupanya yang saya baru sadarin tadi. Itu kalau ditelepon mereka dihubungin, mereka nggak mau angkat telepon dan lain-lain. Saya yakin mereka takut karena mereka nggak tahu yang nelfon ini siapa. Nanti besok saya akan umumkan kalau saya menghubungi pakai nomor telepon siapa apa. Nanti akan disebutkan satu nomor, jadi mereka nggak takut. Jadi kesulitannya adalah verifikasinya, karena mereka takut, ya nggak tahu kita harus verifikasi. Tapi sebagian juga ada yang iseng juga, lah asal lapor aja, betul kalau itu nggak jelas tuh. Nanti kita imbau besok di pertemuan biasa Jumatnya. Makasih Pak. Oke, siap.